Kita nanti akan ada data ya malam ini ya. Cukup seru juga sih Mm-mm. sebetulnya. Market US pasti menantikan data inflasi. Ini Iya, futuresnya gue lihat juga cukup menarik juga. iya, Masih mencoba untuk bertahan hijau begitu ya. Nanti kalau iya. kita lihat secara catnya seperti apa, daripada memikirkan soal eh, apa tadi resesinya itu, yang kita pikirkan tadi peluangnya tadi, yang gue sepakat sama Bro William tadi kan ngomong soal KPR gitu ya, sama nih. Mm-mm. Sebetulnya ini apa nih habis ini yang bisa kita lihat daripada memikirkan wah ini marketnya mau koreksi atau mau apa. Market sih pasti fluktuatif, itu pasti. Jadi kalau ada nasabah Mm-mm. nanya, ini marketnya masih volatile Pak, ya masih volatile. Kalau market nggak volatile mah nggak bisa di trading juga. Nggak seru kalau misalnya market Iya nggak nggak bro? volatile tuh nggak Nggak Iya seru, nggak nggak seru, iya, nggak nggak seru. seru lah nggak kalau block marketnya. return tuh nggak. Aduh, flat. Iya doang gitu ya. Misalkan contoh penggemar ADMR. Gua bukan penggemar karena udah gua tahu tuh valuasi udah mahal banget gitu. Tapi ya udahlah, penggemar ADMR. Kalau lihat market, kalau lihat Hmm. 1 bulan terakhir mungkin ya, itu di situ situ aja gitu kan. Flattish di situ. Itu pasti kan Iya. sebel banget itu. Nggak naik-naik, yang lain pada naik, ini nggak naik-naik sama. Kalau kita market tuh nggak fluktuatif, market nggak volatile, buat kita malah nggak seru sebetulnya buat trading. Nah ini kita ulas dikit boleh ya, Bro William, Bro Boleh, Wafi ya. boleh. Pak Ian Nah lagi di mana kemarin nih? gue lagi di kamarnya agak gelap jadi daripada nggak lampunya kurang oke, mendingan gue ini aja. Di ranjang juga boleh kok Ini Pak. lagi Waktu itu langsung senderan gitu di ranjang juga. lagi Dikasih- merenungi all time high ke IHSG nih kayaknya bro ya. kita kita merenung apa nggak merenung ada beberapa saham ya ini baik dari RHB maupun dari yang terakhir bareng Hmm. sama Bro William ya 2 minggu lalu kalau nggak Iya, salah Bro ya kita ya Hmm. persis kan kita buatnya juga abis Dr. Silas juga ya jadi iya. 2 minggu lalu kalau kita nyapanya smart people kalau dari investor muda nyapanya apa nih Sobat cuan. Sobat Cuan oke Sobat Cuan Hmm. ini kalau kita mengingat 2 minggu lalu itu kita membahas ada 2 sektor paling gampang yang pertama adalah Hmm. perbankan ya itu langsung gua sebut waktu itu bahkan gua ingat sekali waktu itu ya Bro William ya ada yang bertanya kalau nggak salah cewek entah ibu-ibu atau wanita muda ataupun masih adik-adik juga nggak apa-apa juga itu bertanya saya masih baru nih di saham saham apa yang harus dibeli itu saya menjawab BRI aja udah gitu ya itu tulang punggung Hmm. ekonomi Indonesia dan bisa dicek 2 minggu yang lalu persis hari Selasa 2 minggu yang lalu atau tepatnya kalau mau belinya berarti besoknya ya Rabu ya sampai dengan sekarang Iya. BRI-nya udah naik berapa persen itu satu tuh baru dari saham BRI Hmm. juga kemudian Bro William udah nunjukkan satu chart di mana itu adalah chartnya saham-saham konstruksi ya bro ya waktu itu ya Konstruksi. gue inget Kalau banget waktu perbankan juga konstruksi sama Bank Mandiri. Bank Bank Mandiri Mandiri itu. yes correct. Gokil. Terus waktu itu juga konstruksinya tuh sudah flattish, boleh dibilang sideways. Ini orang-orang kalau ngomong teknikal nanti selain ke Bro Wafi lah kalau teknikal, teknikal itu kalau ngomong sideways itu sebetulnya ada sideways yang volatile, ada sideways yang flat ya Bro ya. Iya. Bener ya. Kalau yang Hmm. kita mau mau kayak apapun ya kita sebagai trader pasti pinginnya kan yang volatile daripada yang sideways yang Iya. flat ya kayak ADMR 1 bulan terakhir itu kan flat banget itu ADMR-nya. Nah kalau yang si PTPP, Adikarya, kemudian Waskita Karya, Wika ini 2 minggu yang lalu gue inget banget ya itu disebutkan oleh Bro William itu sudah sideways lama meskipun tidak flat seperti ADMR. Kemudian secara chart itu juga kita pernah combo sama Bro Wafi waktu itu di weekly market recap-nya RHB, kemudian juga di webinar itu tuh tembus MA 200-nya nih. Nah, nanti saya nggak Hmm. tahu hari ini, gue nggak tahu nih Bro William biasanya kan ngebalikin layar ya, kita ngelihat chart gitu kan. Iya. Nah itu tuh bisa ngelihat nih, Sobat Cuan bisa ngelihat ini rebound dari MA 200 ya dan memang menembus juga ke atas juga. Jadi pola ini sih mestinya masih ada lanjutan ya. Nanti berikutnya lanjutannya seperti apa, gue serahin ke Bro Wafil untuk analisa berikutnya kalau masih mau entry. Belum sempat enter nih guys. Mau masuk di berapa? Nah nanti tanyanya ke Bro Wafi aja deh dari situ deh. Ini merecap yang 2 minggu lalu di mana ketakutan juga masih luar biasa besarnya. Gue inget banget waktu itu. Kekhawatiran kemudian soal The Fed dan lain-lain juga masih cukup besar juga
itu yang membuat kita juga nggak berani juga ya masuk ya, kita ngajak orang invest, orang apa itu, waduh ini masih nggak bagus, nggak apa. Dan malam ini pun masih belum selesai juga soal resesi. Nah, ini ada berita soal resesi, ada berita soal inflasi, dan lain-lain. Tapi kok marketnya naik-naik aja. Bagaimanapun uang itu, nah ini mungkin tagline gue malam ini udah umum sebetulnya, cuma yang mau gue sampein mengingatkan kembali bahwa ada yang mengatakan juga, bukan dari gue ya, uang itu seperti air, ya kan, selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Rendah ini bukan berarti cuannya tinggi ke cuannya rendah. Itu Carlos. Mengalir dari orang yang Anyway, udah cuan ke orang yang belum cuan. ya, atau tepatnya begini, dari saham yang udah cuan dipindahkan ke saham yang belum cuan, betul nggak, guys? Betul kan? Bener banget. Bener kan, gitu kan? Jadi yang kemarin-kemarin misalkan kita kalau ngomong ini realita, mungkin habis ini ya Bro Wafi biar lebih apa, mau buka mata juga, boleh dibuka tuh 2 minggu yang lalu chartnya untuk saham-saham saham-saham apa namanya itu batu bara berapa. Kita ambil aja misalkan paling gampang favoritnya apa, Adaro mungkin misalkan yang umum gitu ya. Misalkan Adaro itu kenaikannya dari persis 2 minggu yang lalu, tanggalnya gue lupa tepatnya tuh, kurang lebih berarti akhir ini deh, akhir ini kan persis tanggal 13 ya, berarti mungkin kurang lebih tanggal 30 apa 28 29 Juli begitu. Terus satu lagi kita bandingkan sama misalkan properti gitu yang barusan aja terbang gitu ya, properti secara umum deh. Nah itu Sobat Cuan bisa ngeliat tuh seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh yang udah terbang kita lirikin terus. Gue inget banget waktu itu juga banyak yang masih nanya batu bara ya Bro William ya. Banyak, iya. Banyak banget waktu itu yang masih nanya batu bara, batu bara, batu bara terus gitu. Nanti kalau udah konstruksi terus. Jadi kapan mau kita mindahkan uang kita seperti air tadi dari yang tempat tinggi, cuan yang tinggi ke cuannya atau yang tempatnya belum cuan supaya bisa dapat cuannya juga tinggi juga. Market selalu begitu. Kita yang udah cukup lama di market sih memahami siklus itu selalu ada. Jadi buat yang masih baru ya, sobat cuan yang masih baru, nggak usah khawatir ketinggalan. Nggak usah khawatir hal begitu. Nggak ada istilah yang ketinggalan karena market selalu ada. Ini kata-kata guru gua nih, market selalu ada, uang yang tidak selalu ada. Gitu. Nah itu recap soal 2 minggu yang lalu ya, bersama investor muda waktu itu. Dan terbukti, cuan. Jadi nggak susah. Kalau mau day trade, nah itu mungkin gue serahin ke Bro William kalau mau day trade. Kalau soal chat gue sering ke Bro Wafi. Kalau mau day trade, nah gue angkat tangan deh. Gue kasih ke Bro William untuk ngomong soal day trade gimana. Itu dulu update dari gue soal dari 2 minggu yang lalu seperti apa. Jadi happy cuan buat yang udah ikut. Kita nanti simak hari ini ya. Kita mau bedah berapa saham. Mudah-mudahan juga bisa bikin cuan sampai 2 minggu kemudian. Silakan Bro William, Bro Wafi. Jadi intinya hari ini kita bakal bagi-bagi cuan juga, tapi bukan dari kantong kita. Betul kan? Dari kantongnya market gitu. Jadi emang kemarin kita udah ngomongin perbankannya juga udah ya tenggat perbankannya naik, konstruksi juga udah mulai up juga gitu. Apa yang ditakutin sama market ternyata harga udah price in, biasanya seperti itu. Orang takut nih jelek banget laporan keuangannya, sampah banget, perusahaannya ini perusahaan rugi ya kan. Ya justru waktu perusahaan-perusahaan rugi seperti itu biasanya harganya dijual dengan harga yang murah. Kita tinggal memprediksi aja apakah harganya sebenarnya wajar segini kalau kondisi berbalik ke normal, karena kan market nggak selalu di atas dan market juga nggak selalu di bawah, harga saham nggak selalu di bawah, ada kalanya market lagi bagus banget dan akhirnya marketnya di atas, ada juga kondisi market di mana marketnya itu lagi pesimis banget, ini nggak ada harapan dan itu lagi dijual murah. Tugas kita sebagai investor adalah memprediksi atau mengantisipasi ke depannya melalui insting kita juga sih sebetulnya. Walaupun insting itu terbentuk dari data-data yang kemarin experience kita yang udah pernah kita lalui gitu ya. Jadi kita udah melalui apa dan akhirnya muncullah insting kita. Nah, insting bukan feeling. Kadang-kadang orang yang masih baru-baru udah pakai insting aja terus, pakai insting, pakai feeling. Dan feeling itu nggak baik buat kita gunakan kalau kita masih belum terlalu banyak experience sebetulnya gitu. Tapi di sini udah selalu terbukti sih. Jadi terkadang emang insting itu perlu ya. Saya juga kadang-kadang pilih saham tuh ada instingnya juga karena udah melihat beberapa pola yang udah terjadi melalui experience yang udah pernah dilalui gitu. Contohnya saham yang udah dibanting, saham yang udah rugi banget. Tapi sebetulnya pertanyaannya adalah apakah ini perusahaan bakalan bangkrut, gitu aja kan.
gitu. Saya sering sih melihat beberapa company juga yang equity-nya udah minus atau perusahaannya udah rugi, kan orang pasti bakal takut ya. Tapi pertanyaannya apakah perusahaannya bakal bangkrut kalau nanti eh, dibantu atau di bailout sama pemerintah, harganya harusnya normalnya di berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut nih. Tadi kan udah di welcome sama Pak Berlian. Dan balik lagi ke Mas Wafi. Kira-kira saham apa sih yang lagi dilihatin nih sama Mas Wafi? Nah, kalau dari yang saya sendiri ya, saya personally dari sektoral, saya masih cukup menarik di transportasi ya. Properti kan minggu kemarin saya lihat properti cukup menarik dan hari ini memang naiknya cukup kenceng. Jadi udah selesai. Nextnya nih saya masih tertarik di sektor transportasi sebenarnya. Dari sektor transportasi beberapa yang masih saya perhatikan itu ada di Bird dan Asa. Itu dari sektor transportasi. Untuk sektor lainnya yang saya lihat masih cukup menarik gini di sektor non cyclical sebenarnya. Jadi non cyclical itu Non-cyclical. consumer staples ya. Mm-mm. Di non cyclical. Consumer Jadi dua staples sektor kira-kira itu. ada apa aja, Mas? Kalau yang lagi Kalau lumayan hot di sebetulnya itu ya Mitra Adi Perkasa ya MAPI ya. Karena secara average iya selling point-nya betul. dia harganya naik, ya kan? Dan ekonomi buka, orang tadinya yang nggak makan di luar akhirnya ya udah makan di luar juga karena bosen juga dengan kondisi harganya udah naik gitu. Dan ditambah lagi Betul. Mitra Adi Perkasa Boganya MAPB kan dia baru buka beberapa brand baru, contohnya adalah Subway. Nah, Subway juga udah Iya. buka beberapa cabang dan pasti udah bakal reflect juga ya, gitu. Betul. Jadi customer-nya dia lebih resilient nih di pas inflasi lagi naik seperti ini ya, karena memang customer dia rata-rata kan mid to up Iya, segmen ya, dan dari pembukaan ekonomi ini, kalau mungkin kita dengar istilah ada revenge travel, ternyata sekarang ada istilah revenge shopping gitu, dan iya, revenge shopping ini larinya kebanyakan ke brand-brand MAPI memang ya. Ya selain ada juga sih brand selain MAPI tapi nggak listing gitu. Jadi yang iya, listing ini rata mayoritas brandnya MAPI gitu ya. Jadi di consumer non cyclical ini memang cukup menarik di MAPI. MAPI itu salah satu topik kita juga di RHB ya. Di tahun ini itu MAPI dan ICBP. iya. ICBP cukup menarik. Jadi so far sih saya masih melihat di dua sektor itu ya, di transportation sama non cyclical ini. Mungkin kalau Pak Ian gimana Pak Ian? Pak, tadi ada yang bilang tuh kalau misalkan inflasinya di atas konsensus Pak Ian, ekspektasi Pak Ian, marketnya langsung down gitu. Mana nih? Mana nih harus gue baca nih, mana nih tulisannya nih? Ada yang komen, ada yang komen nih, gue bacain. Oh, oke nih maksudnya. Oh, di atas forecast ini nyapa saya maksudnya nih ya. Nyapa gue nih maksudnya. Mm-mm. Terjun payung Iya, langsung. Iya, betul, betul. Beberapa hal ya kalau kita mau amati sedikit ya, kemarin itu marketnya US tuh naik tapi fixnya juga naik. Itu not a good sign sebetulnya. Coba kita lihat dulu. Robilnya mau buka chartnya ini, chartnya US market. Kita US market sambil nih boleh. futuresnya Boleh. ya. Kita lihat dulu nih. Tadi gue lihat sampai jam 6-an tadi masih hijau. Kita lihat dulu deh. Masih Futuresnya hijau sih udah sekarang. Futuresnya ini belum buka. Nanti ya Belum. mungkin 8.30 kali. Iya. Coba gue buka ini deh. S&P. Futures-nya udah negatif ya, Bro Ian? Sudah negatif ya? Iya, udah minus. Oh, ini S&P CFD. Oke. minus 1,3. 1, Oh Futuresnya iya, udah buka, betul. udah Nah ini kan minus. ya betul betul. Nah ini kan sesuatu yang maksudnya kalau kita apa ya, kita kemarin itu market naik, ini alasan yang gue lihat di data gitu. Alasannya kemarin itu stock rally ya, tapi kan dengan anggapan bahwa data inflasi itu akan nggak terlalu dalam gitu, nggak terlalu tinggi lah gitu. Tapi ternyata ini di atas ekspektasi, makanya ini turun gitu sekarang. Ya memang. Cuma yang mau saya bawakan di sini ke teman-teman semua ya, sobat cuan gitu ya. Nanti
Di atas ekspektasi itu ekspektasinya siapa begitu? Ekspektasi saya atau ekspektasinya Bro Wasi atau ekspektasinya Bro William nih? Nah, ini tuh lihat tuh. Kita lihat dulu nih marketnya US sambil udah ditunjukin ya, jadi sekaligus. Itu sudah naik berapa candle tuh? Satu, dua, tiga, empat. Empat candle ya Bro ya? Bro William ya? Iya. Empat candle berturut-turut tuh Betul. naik. Nah, kalau sudah 4 candle berturut-turut naik, terus kita mau berpikiran, oh ini akan ditarik lagi. Enggak. Kita yang udah tahu ini, tambahkan aja deh indikatornya stokastik, bro. Boleh ditambahkan tuh. Ini udah jelas tanpa, gua nggak prediksi ya. Harusnya sih sudah relatively overbought lah. Ya, mungkin mendekati 80 atau dekat-dekat berapa tuh? 70 something mungkin. Mendekati Iya, arah situ ya. Iya, 70 something. udah area 70 JOT something itu. kan gitu kan. Nah itu Ya. artinya kan memang sudah cukup tinggi dan wajar untuk turun lagi itu wajar.